Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kita jumpa lagi bersama Maurits, bersama Market di analisa harian kita pada hari ini, hari Senin. I love Monday, I love Sunday, I love Monday. Tanggal 9 Februari tahun 2024. Rekan trader, kita memulai hari yang sangat luar biasa setelah pergerakan pasar, goncangan pasar terjadi pada hari Jumat lalu di mana non-farm payroll dikeluarkan, membuat bagaimana perlahan namun pasti dolar Amerika mengalami penguatan, menjatuhkan banyak aset-aset lainnya. Ini mempertandakan bahwa data yang dikeluarkan pada hari Jumat menjadi sebuah tanda bagaimana nanti pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan pada tanggal 18 September nanti di saat FOMC akan dikeluarkan. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu. Seperti biasa hari Senin adalah hari di mana kita akan melihat pasar secara keseluruhan. Setelah itu kita akan masuk di tema harian dan kita akan masuk di analisa harian. Oke, rekan trader, untuk pergerakan pasar hari ini, rekan trader bisa lihat dengan jelas. Selama satu minggu ini saya memprediksikan untuk indeks dolar Amerika masih tetap kemungkinan indeks dolar Amerika dalam prediksi saya mengalami penguatan. Memang prediksi saya bisa sampai 102.417, tapi jauh kali itu 102.216 menurut saya sudah cukup. Untuk euro angkel saham dolar diprediksikan untuk sedikit mengalami pelemahan rekan trader. Ya, saya memprediksikan sampai 1.10071. Sedangkan untuk pound sterling, saya masih tetap memprediksikan bahwa pound sterling ini masih punya peluang yang sangat besar mengalami pelemahan sampai di posisi 1.30092. Bagaimana untuk gold? Gold ini secara garis besar dia sebenarnya masih punya peluang besar untuk naik, tapi di analisa saya memperkirakan bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini akan jatuh sampai level 2468 atau kalau kritis sekali 2447. Dan untuk USD Yen Jepang saya memprediksikan bahwa dia masih akan sedikit mengalami pelemahan sampai di level 138.826. Ya, walaupun tendensi penguatan masih tetap ada, tapi disitulah analisa yang saya berikan. Oke. Ini adalah analisa secara mingguan, nanti perlahan-lahan kita akan lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar dalam minggu ini. Di setiap hari analisa akan selalu ada. Tapi secara garis besar apa yang telah saya analisakan ini, dia akan berjalan selama 1 minggu. Dan saya bisa bilang bahwa 90-95% apa yang saya analisakan itu selalu tepat sasaran. Oke, rekan trader. Sekarang saatnya kita akan membahas tema harian kita. Dan tema yang saya angkat ini masih punya hubungan dengan apa yang terjadi di hari Jumat lalu tentang non-farm payroll. Bagaimana hubungan non-farm payroll dengan emas? Tema hari ini kita angkat adalah emas tersandung data non-farm payroll. Kenapa saya angkat tema itu? Karena rekan trader, kita tahu bahwa non-farm payroll yang dikeluarkan pada hari Jumat kemarin memberikan efek yang sangat luar biasa terhadap pergerakan pasar. Rekan trader bisa lihat di sini bagaimana non-farm payroll terjadi dan rekan trader lihat bagaimana ketenaga kerja non pertanian berada pada posisi 142.000 ya dari perkiraan sebesar 164. Secara garis besar dia mengalami kenaikan dari episode sebelumnya sekitaran 89. Tapi ada tapinya rekan trader. Tapi dengan adanya data yang dikeluarkan kemarin sebesar 142.000, ini menandakan bahwa peluang yang akan terjadi pada pemangkasan tingkat suku bunga diperkirakan mencapai sebesar 50 BP. Ya, diperkirakan karena dia berada di bawah ya. Nah, di bawah 164. Akan tetapi segala sesuatu masih bisa saja berubah dan sebagian orang tidak terlalu yakin bahwa 150 BP ini akan ditetapkan oleh The Fed.
banyak yang tetap memperkirakan bahwa 25 basic point masih tetap akan dilakukan. Alasannya kenapa tidak 50 BP? Karena secara garis besar perekonomian Amerika tidak terlalu jelek-jelek amat. Kecuali kalau terjadi resesi baru dia dibuat menjadi 50 BP. Tapi ini data-data yang dikeluarkan masih dalam toleransi. Nah, ada satu data lagi yang akan dikeluarkan adalah data inflasi. Data inflasi akan dikeluarkan pada hari Rabu pukul 19.30. Inilah yang menjadi acuan bagaimana pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan. Karena setelah data inflasi, baru nanti pada tanggal 18 September, rapat FOMC dilakukan dan dinyatakan berapa basic point. Oleh karena itu, rekan trader, kita bisa lihat di platform bagaimana akibat impact dari non-farm payroll itu bisa menjatuhkan emas, rekan trader, dari posisi yang paling tertinggi di hari Jumat 2529 sampai dia jatuh di level 2484. Rekan trader, lihat bagaimana kondisi setelah non-farm payroll ini terjadi. Ya, di sini ini non-farm payroll ini terjadi dan rekan trader lihat dia bisa turun sampai level paling terendah. Karena pasar masih terus bereaksi tentang hal tersebut. Ya, ditunjang oleh berbagai statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed bahwa mereka lebih concern kalau pemangkasan tingkat suku bunga adalah 25 basic point. Tidak terlalu agresif menjadi 50 basic point. Nah, ini yang menjadi alasan bagaimana emas itu masih terus berfluktuasi. Dan saya masih bisa bilang bahwa emas masih terus berfluktuasi dan masih punya peluang untuk sedikit mengalami pelemahan lagi. Walaupun dia akan terus berusaha untuk kembali lagi masuk di zona 2500. Dan nanti apabila hingga suku bunga sudah ditetapkan, baru kita bisa melihat dan kita bisa merasakan bahwa emas punya peluang untuk naik lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, data yang dikeluarkan oleh non-farm payroll ini adalah hal yang biasa. Reaksi yang terjadi pada pasar sangat biasa. Pelemahan yang terjadi ini sangat biasa. Masih dalam standar. Ya, masih tetap berada di atas 2450-an. 2450-an naik ke atas sampai 2500. Dan kemungkinan peak-nya itu akan terjadi di saat rapat FOMC, tingkat suku bunga dipangkas, baru pergerakan secara nyata emas akan segera terjadi. Oke rekan trader, demikianlah tema kita hari ini. Dan seperti biasa sekarang kita masuk ke analisa teknikal. Analisa teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Rekan trader, untuk indeks dolar Amerika hari ini, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika meningkat tajam. Ya, dia meningkat tajam dan saya bisa memperkirakan bahwa peluang penguatan masih tetap ada. Saya berasumsi bahwa dia ini masih bisa naik sampai level ke paling maksimal 101.659. Walaupun hati-hati pembalikan arah juga bisa membuat dia kembali lagi ke selera asal di posisi 101.120. Itu adalah arah yang akan terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini. Ya. Oke, selanjutnya bagaimanakah euro angkel saham dolar? Euro angkel saham dolar rekan trader, kalau kita lihat dengan jelas bahwa euro angkel saham dolar mengalami pelemahan yang signifikan. Kita lihat di sini dia bisa melemah rekan trader, dan saya bisa bilang bahwa pelemahan ini masih akan terus terjadi. Tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai level paling maksimal itu ya rekan trader. Menurut analisa saya di seputaran 1.10429. Tapi pembalikan arah juga masih bisa terjadi dan saya berestimasi bahwa dia ini akan coba naik sampai level paling maksimal menurut saya ya di seputaran sini 1.10788. Itu adalah nilai yang paling bisa masuk dalam range pergerakan dari euro angkel saham dolar. Bagaimana ke pound sterling? Kita lihat bersama-sama rekan trader semuanya. Untuk pound sterling rekan trader, pada hari ini pound sterling terjatuh. Ya, saya lihat dia ini masih punya peluang besar jatuh lagi paling maksimal menurut saya
Kalau menurut saya paling maksimal itu dia akan jatuh sampai level paling terendah di posisi 1.30761. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia kembali naik lagi di posisi 1.31357. Nah ini dia. Nah ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Bagaimanakah untuk gold, rekan trader? Ya, gold, rekan trader, kalau saya bilang gold hari ini masih tetap punya peluang besar untuk turun. Masih, menurut saya dia masih punya peluang untuk mengalami pelemahan, rekan trader ya. Sangat besar peluang dia untuk mengalami pelemahan gold pada saat ini. Tapi rekan trader, peluang dia untuk kembali naik masih tetap ada. Dan saya bisa bilang bahwa pelemahan paling sempurna menurut saya itu sampai di 2477 ya menurut saya. Tapi hati-hati, dia kembali akan bisa menapak lagi pergerakan sampai di level 2499 ya. Sampai kalau 2499 adalah nilai yang paling masuk dalam logika. Kalau sampai 2500 itu alhamdulillah. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, USD Yen Jepang pada hari ini tendensi penguatan sangat kuat. Saya pikir dia ini akan coba naik lagi. Masih punya kemampuan untuk naik sampai level tertinggi di seputaran 143.984. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah juga masih bisa terjadi dan dia bisa turun di 147.129. Nah ini dia. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikian analisa harian kita pada hari ini. Tapi sebelumnya rekan trader, mari saya mau bilang juga buat rekan trader bahwa rekan trader hari ini tidak ada kalender ekonomi yang sangat luar biasa. Nanti puncaknya itu di hari Rabu dan hari Kamis. Tapi hari Rabu puncaknya karena data inflasi akan dikeluarkan pada hari Rabu nanti. Dan sekali lagi rekan trader, kalau rekan trader punya waktu, silakan baca artikel yang saya tulis. Artikel yang sangat luar biasa dari Amarket dan saya Amauris Amarket. Dengan judul penguatan emas masih terhalang pasca rilis non-farm payroll. Judul yang sangat luar biasa dengan analisa yang sangat luar biasa. Karena Amarket adalah broker yang sangat luar biasa dan selalu memberikan sesuatu terhadap trader yang luar biasa. Karena rekan trader semuanya adalah kumpulan trader-trader yang sangat luar biasa. Silakan daftar bersama kami. Ini adalah webnya. Silakan, ada apa-apa tinggal hubungi saya aja. Saya siap bantu, bisa melalui YouTube atau sosial media, semuanya ada semuanya. Sosial media yang ada di deskripsi saya lah adminnya. Jadi hubungi aja, saya pasti akan jawab rekan trader semuanya. Oke, rekan trader. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap bahwa kesuksesan adalah akhir dari sebuah perjuangan. Tapi itu bukan akhir, itu masih awal untuk lebih maju lagi. Oleh karena itu, untuk mau sukses, yang harus dilakukan adalah terus belajar, dan terus belajar. Supaya kita bisa mencapai sesuatu yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.